Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha Minda Kamalin, NIM 933801319. Prodi IAT semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran hermeneutika Hans Georg Gadamer. Pembahasan yang pertama mengenai biografi Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer lahir di kota Marburg, Jerman pada tanggal 11 Februari 1900 dan ia meninggal di kota Heidelberg, Jerman pada tanggal 13 Maret 2002. Dia adalah seorang filosof Jerman yang paling terkenal dengan karya monumentalnya yang berjudul Wahrheit and Method atau Kebenaran dan Metode. Ia belajar filsafat di Universitas Marburg pada seorang filosof seperti Nicola Hartmann, Rudolf Bultmann, dan Martin Heidegger. Ayahnya adalah seorang profesor dalam bidang kimia. Ayahnya berusaha untuk mengenalkan Gadamer pada ilmu alam yang menurutnya lebih berharga daripada ilmu humaniora. Sementara Gadamer sendiri sejak kecil sudah tertarik dengan ilmu humaniora, terutama sastra. Gadamer berasal dari keluarga dengan latar belakang Protestan, tetapi agama tidak memiliki peran penting dalam keluarganya. Gadamer tumbuh besar dalam lingkungan dan kemudian menjadi pengikut yang disebut sebagai agama nalar, yang pada masa itu sains dan budaya terkadang berjalan harmonis, akan tetapi tidak jarang saling bertentangan. Kemudian Gadamer memulai studinya di perguruan tinggi pada tahun 1918 di Universitas Breslau dan kemudian pindah ke Universitas Marburg. Dia belajar sastra, sejarah budaya, psikologi, dan filsafat. Di dua universitas ini, dia pertama kali berkenalan dengan ilmu filsafat melalui beberapa seorang tokoh seperti Richard Hornigward dan Nicolai Hartmann. Pada saat itu, Gadamer mendapat pengaruh dari Heidegger yang juga merupakan tokoh hermeneutika. Ia dan Heidegger menjadi akrab dan ketika Heidegger mendapat posisi di Marburg, Gadamer mengikutinya di sana. Pengaruh Heidegger lah yang memberikan Gadamer pikiran bentuknya yang khas dan menjauhkannya dari pengaruh-pengaruh neo-Kantian sebelum dari Netorp dan Hartmann. Pada tahun 1922, Gadamer berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu filsafat dengan judul disertasi Das Wesen der Lust nach den Platonischen Dialogen. Dan pada tahun 1937 ia memperoleh gelar profesor di Marburg University. Setelah selama 3 tahun mengajar, tepatnya pada tahun 1937 ia menjadi profesor, tetapi 2 tahun kemudian Gadamer pindah ke Leipzig. Pada tahun 1947 ia pindah lagi ke Frankfurt am Main. Akhirnya di tahun 1949 ia mengajar di Heidelberg sampai ia pensiun. Khawatir dengan masa depan anaknya, Johannes, ayahnya Gadamer, menulis surat kepada Martin Heidegger yang pernah menjadi guru Gadamer. Heidegger menjamin bahwa Gadamer adalah filosof yang hebat dan akan menemukan posisi yang penting. Selanjutnya, hubungan antara Gadamer dengan Heidegger berkembang menjadi relasi yang kompleks. Pernah menjadi mahasiswa sekaligus menjadi pembimbing bagi Gadamer dalam penulisan habilitation untuk mendapat posisi di universitas. Karya yang ditulis dengan bimbingan Heidegger kemudian diterbitkan setelah mengalami perbaikan dengan judul Plato's Dialectical Ethics, Phenomenological Interpretation Relating to the
Philebus. Dengan karya tersebut, Gadamer menjadi dosen privat yang berhak mengajar di universitas tetapi tidak mendapat gaji. Gadamer hanya berhak menerima honor dari mahasiswanya. Kemudian pada tahun 1967 ketika menjadi profesor filsafat di Heidelberg, Gadamer menerbitkan Truth and Method yang membuat nama Gadamer dan hermeneutika mendapat posisi penting di kalangan intelektual. Pada awalnya, Gadamer mengajukan judul Philosophical Hermeneutic kepada penerbit, akan tetapi istilah hermeneutik dianggap terlalu kabur. Pada akhirnya judul tersebut digunakan untuk buku yang lain. Buku yang ditulis Gadamer yang berjudul Truth and Method atau Kebenaran dan Metode memuat pokok-pokok pikiran tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks melainkan seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Meskipun demikian, bahasa dalam sebuah teks tertentu masih mendapat porsi perhatian Gadamer yang cukup tinggi dan merupakan objek utama hermeneutikanya. Kaitannya dengan hal ini, Gadamer mengatakan semua yang tertulis pada kenyataannya lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika. Gadamer dalam karyanya memang tidak memberikan penjelasan baik secara eksplisit maupun implisit tentang metode penafsiran tertentu terhadap teks. Hal ini dikarenakan bahwa dia tidak mau terjebak pada ide universalisme metode hermeneutika untuk semua bidang ilmu sosial dan humaniora, sebagaimana yang pernah digagas oleh Dilthey. Alasan lain adalah bahwa filsafat hanya berbicara tentang ide-ide umum mendasar dan prinsipil tentang suatu objek pembahasan, sehingga dia mengarahkan sepenuhnya pembicaraan mengenai metode tertentu kepada setiap ahli bidang ilmu tertentu. Nah, meskipun demikian, teori-teori hermeneutika Gadamer dapat digunakan untuk memperkuat hermeneutika, pemahaman dan penafsiran suatu objek tertentu, termasuk di dalam teks tertulis. Kemudian pemikiran hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Dalam bukunya yang berjudul Truth Method, Kebenaran dan Metode, Gadamer tidak bermaksud menjadikan hermeneutika sebagai metode. Bagi Gadamer, hermeneutika bukan hanya sekedar menyangkut persoalan metode penafsiran, melainkan penafsiran yang bersifat ontologi, yaitu bahwa understanding itu sendiri merupakan the way of being atau cara manusia bereksistensi. Jadi baginya lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks, baik teks agama maupun lainnya seperti seni dan sejarah. Sebagai penerus Heidegger, Gadamer telah mengembangkan interpretasi ontologi. Gadamer tidak memaknai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi, tetapi pemikiran dalam tradisi filsafat. Sebenarnya ia tidak menganggap hermeneutika sebagai metode, sebab baginya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologi, bukan hanya pada metodologi. Artinya, kebenaran dapat dicapai bukan melalui metode, tetapi melalui dialektika dengan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan begitu, bahasa menjadi medium sangat penting bagi terjadinya dialog. Salah satu bentuk hermeneutika yang dapat digunakan dalam menafsirkan Al-Quran adalah hermeneutika Gadamer. Menurut Gadamer, hermeneutika filosofisnya berdasarkan pada teori pemahaman teks yang dikembangkan olehnya, yang dikenal dengan istilah teori efektif historis. Dalam proses memahami teks, pikiran penafsir juga menceburkan diri ke dalam pembangkitan kembali makna teks. Dengan demikian, proses pemahaman adalah proses peleburan horizon-horizon
Tindakan pemahaman adalah suatu kehendak yang sejauh mungkin bisa melahirkan proses peleburan antara sekurang-kurangnya dua horizon. Pengarang dan konteks historis dari sebuah teks dipertimbangkan dalam proses interpretif bersama dengan pra-prasangka penafsir sebagai tradisi, kepentingan praktis, bahasa, dan budaya. Dalam penjelasannya disebutkan ada 4 tahap yang harus dilakukan ketika seseorang memahami teks, yaitu yang pertama, kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Situasi hermeneutis tertentu mempengaruhi pemahaman hermeneutis penafsir. Situasi tertentu itu antara lain berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup. Kemudian yang kedua, keterpengaruhan oleh situasi hermeneutik tertentu membentuk pra-pemahaman atau prejudis pada diri seorang penafsir terhadap teks yang ditafsirkan. Pra-pemahaman yang merupakan posisi awal atau prior knowledge penafsir untuk membantu memahami teks. Pra-pemahaman harus bersifat terbuka, dapat dikritisi dan direhabilitasi. Kemudian yang ketiga yaitu penggabungan atau asimilasi horizon. Dalam proses penafsiran, seorang harus sadar bahwa ada 2 cakrawala pengetahuan atau horizon, yaitu horizon di dalam teks dan horizon pemahaman, horizon pembaca. Kedua horizon ini selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran. Kedua horizon tersebut dikomunikasikan sehingga ketegangan antara keduanya dapat diatasi. Kemudian yang keempat, penerapan atau aplikasi. Menurut Gadamer, ketika seorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan, ada satu hal lagi yang dituntut, yang disebut dengan istilah penerapan. Pesan-pesan atau ajaran-ajaran pada masa ketika teks kitab suci itu ditafsirkan. Kemudian analisa saya terhadap pemikiran Gadamer. Dalam pemahaman teks, Gadamer mengajukan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu prasangka hermeneutik. Yang dimaksud dengan prasangka hermeneutik adalah bahwa dalam membaca dan memahami sebuah teks harus dilakukan secara teliti dan kritis, sebab sebuah teks yang tidak teliti dan secara kritis tidak menutup kemungkinan besar sebuah teks akan menjajah kesadaran kognitif kita. Tetapi ada hal yang tidak mudah bagi seseorang untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal-usul sebuah teks. Tetapi ada hal yang tidak mudah bagi seseorang untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal-usul sebuah teks dan cenderung untuk menerima sebuah otoritas tanpa argumentasi kritis. Yang kedua yaitu lingkaran hermeneutika. Lingkaran hermeneutika itu timbul jika kita membaca teks-teks. Lingkaran ini sebenarnya telah terdapat pada taraf yang paling fundamental, dan lingkaran ini menandai eksistensi manusia sendiri, atau mengerti dunia hanya mungkin kalau ada pra-pengertian tentang dunia dan tentang diri kita sendiri, sehingga mewujudkan eksistensi kita sendiri. Yang ketiga yaitu aku, engkau, yang menjadi kami. Menurut Gadamer, sebuah dialog seperti dialog kita dengan teks akan dipandang sebagai dialog yang produktif jika diformulasi subjek, objek, aku, engkau telah hilang dan digantikan dengan kami. Yang keempat yaitu hermeneutika dialektis. Gadamer menegaskan bahwa setiap pemahaman kita senantiasa merupakan suatu yang bersifat historis, peristiwa dialektis, dan peristiwa kebahasaan. Karena itu, terbuka kemungkinan terciptanya hermeneutika yang lebih luas. Gadamer memperlihatkan bahwa dialektika sebagai suatu sarana untuk
melampaui kecenderungan metode yang memprastrukturkan kegiatan ilmiah seorang peneliti. Hermeneutika dialektis membimbing manusia untuk menyingkap hakikat kebenaran serta menemukan hakikat realitas segala sesuatu secara sebenarnya. Kemudian kesimpulan dari materi di atas yaitu hermeneutika menurut Gadamer adalah pemikiran filsafat tidak semata-mata bagaimana menafsiri dengan benar, melainkan suatu fenomena menafsiri itu sendiri. Interpretation menurutnya hermeneutika teoritis yang menyarankan pengosongan pembaca dalam menemukan makna objektif adalah mustahil. Mustahil artinya manusia tidak pernah bisa mengosongkan sejarah hidupnya atau horizon dengan sebuah teks yang mungkin adalah menjadikan horizon pembaca sebagai pijakan dialektika dalam memahami teks. Kemudian ada 4 kunci hermeneutika Gadamer, yaitu yang pertama kesadaran terhadap situasi hermeneutik, yang kedua situasi hermeneutik ini kemudian membentuk pra-pemahaman pada diri pembaca yang tentu mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan teks dengan konteks. Yang ketiga, pembaca harus mengkomunikasikan dua horizon pembaca dan horizon teks agar keterangan antara dua horizon yang mungkin berbeda bisa diatasi. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan makna yang berarti dari teks, bukan makna objektif teks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.